Oh, udah join. Halo, Rais. Selamat pagi. Ya, pagi Mister. Apa kabar, Rais? Baik Mister. Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Udah Mister. Udah ya, sama apa hari ini? Nasi goreng Mister. Nasi goreng, mantap. Oke, kita akan mulai bentar. Sebentar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai... Masih ingat nggak minggu kemarin belajar apa? Itu minggu lalu praktek Mister. Mm-mm. Bikin project ya, Mm-mm. environment. Urban environment ya. Ya. Nah, urban environment, kita lihat. Nah ini ya, kemarin Rais sudah bikin dalam sebuah modul, terus nanti kita import di nomor 3, jadinya berhasil ya. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke dalam pelajaran yang baru, di mana kita akan belajar mengenai Object Oriented Programming ya. Oke. Nah, nah, oke. Jadi, namanya Object Oriented Programming. Lihat ya. Nah, siapa ini? Oke. Kita akan mulai Object Oriented Programming, Objects and Methods ya. Nah, menurut Rais, apa itu Object Oriented Programming? Hmm, program yang berdasarkan objek. Program yang berdasarkan objek. Artinya apa? Objek. Objek itu apa sih? Suatu benda. Suatu benda ya. Hmm, Suatu benda ya. Ya. Suatu benda gimana maksudnya? Ya, suatu benda Suatu yang benda, yang tidak oke. bernyawa. Nah, yes, jadi ya laptop, komputer itu adalah benda ya. Ya. Nah, sama kayak di Gitu. Python gitu. Jadi misal kita mau ngebikin project kayak gini, balapan kura-kura. Nanti akan ada dua kura-kura dan ini beneran gambarnya kura-kura ya. Kan biasa Hmm, kita cuma tanda panah doang. Nah, hari mm-mm. ini kita akan coba lihat gimana cara buatnya. Ya. Nah, jadi object oriented programming itu, Kadot ada video. Bentar, biar pemanasannya. Wait, kita tonton videonya 2 sampai 3 menit dulu ya, bentar. Nah, Pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid without affecting anything else because the world is made up of individual objects. There is a type of coding language that mirrors how the world works. suaranya kedengeran? Dengar? Kedengeran ya? It is called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self contained objects, similar to the objects that are all around you. So, why is it useful for code to be object oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long.
Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. Nah, ya. Jadi dengan object oriented programming itu apa menurut Rais dari video ini? Nah, Mister, Menurut Rais, kenapa kita pakai object oriented programming dari video ini? untuk mengorganisir semua programming kita. Betul ya, jadi codingannya kita udah nggak bisa kayak yang biasa aja. Ya, nggak bisa yang berurutan dari atas sampai bawah. Karena nanti gamenya itu kan akan kompleks kayak gini ya. Ya. Ada beberapa musuh, dan kita perlu ngebikin dia codingannya kayak pizza. Jadi dia terpisah satu sama lain. Jadi misalnya ada update, Rais main ini nggak, main Mobile Legends nggak? Dulu ya. Nah, kalau Mobile Legends itu kan misalnya Brawlnya rusak gitu ya. Ya. Brawlnya diupdate, klasiknya masih bisa kita mainin kan ya. Hmm. Nah, itu alasannya kenapa kita pakai AOP. Ya, biar mereka saling terpisah. Oke, nggak saling terhubung satu sama lain. Nah, awal-awal kita akan bikin dulu kayak gini ya. Jadi kita bakal ngebikin 3 turtle sekaligus ya Hmm. untuk ngebikin sebuah pola. Oke. Nah, apa itu variabel, Rais? Variabel bilangan, Bilangan ya. Betul. Atau kotak ya, tempat dia bisa nyimpen apapun. Function apa? fungsi. Fungsi ya. Jadi fungsinya bisa macam-macam gitu ya. Nah, oke. Kita akan mulai aja. Jadi working with objects, benar ya, objek itu apa? Tadi yang dibilang Rais, benda gitu ya. Dia adalah benda, dan yang namanya benda itu dia punya ciri-ciri dan juga cara-caranya. Maksudnya gimana? Jadi, misal kalau Rais bisa ngebikin dia kasih tahu gitu, oh ini rabbit itu punya kecepatan sama dengan 50. Terus Hmm. rabbit punya kemampuan atau bisa lari Yep. gitu ya. Jadi satu objek itu punya ciri-ciri sama cara-caranya apa? Ya, atau properties and methods. Kita. Nah, properties ini bisa kita sebut sebagai variabel. Jadi beda sekarang caranya ya. Kamu perlu dipanggil dulu objeknya, baru nama variabelnya. Kasih titik. Hmm. Yang method juga sama. Objeknya dulu, baru fungsinya. Ya. Nah, ini yang tadi Kadot bilang. Oke, Oke. method dan property. Jadi yang namanya OOP atau Object Oriented Programming ini template. Rais ngebikin template. Jadi biar gampang ketika mau dibuat lebih banyak lagi, objeknya, gitu ya. Nah, Hmm. contoh kita mau bikin 3 turtle kayak gini. Berarti yang perlu Rais buat, kita akan ada 3 turtle, lalu kita buat warnanya dan posisi masing-masing. Ya, berarti, nah sekarang gini ya cara buatnya Rais. Kamu bikin dulu nama objeknya, terus panggil turtle, T-nya kapital. Warnanya kita buat dan juga yang sisanya pakai left. Hmm. Ya, ini terbentuklah 3 turtle. Ya, objeknya T2, T1, dan T3. Nah, kalau misalnya Rais mau ngebikin polanya gimana biar dia bisa melingkar? Berarti tinggal kita looping ya. Forward left aja. Gitu ya. Hmm. Nanti dia akan membuat sebuah pola lingkaran. Oke? Oke. Nah, untuk ngebikin dia ada warnanya, pakai apa? Bikin film. Begin fill. Jadi sebelum loopingnya kamu ada begin fill, sesudah loopingnya ada end fill. Oh, Ya, oke. dipanggil setiap objeknya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu, Rais. Nggak ada, Mister. Tolong share screen ya. Kita coba praktekin. Hmm. Coba dulu, Mister.
Nomor satu. Oke, coba dibaca dulu. Masih ingat? Ini persis banget kayak yang tadi. Hmm. Persis banget. Hmm. Oh, keren. Iya gini, Mister. Mana? Eh, yes, gitu ya. Gini sih caranya, bentar. Ini ya. Kok remote control? Sorry, annotate ya. Nah, Hmm. gini doang. Ntar baru warnanya baru kita panggil di bawahnya gitu. Bikin tiga ya. Hmm. Yang kedua itu warnanya. Jangan lupa live-nya ya. Kalau yang Turtle 2 dan Turtle 3. Mm-mm. Nah, yang ini. Live-nya ya dipanggil juga nama objeknya. T2 Hmm. live gitu. Oh, kedua titik left. Gitu. Oke. Ini bebas ya warnanya. Golden. Perak ya. Nah, yellow boleh. Nah, terus apa? Di bagian fill dulu baru polanya ya, loopingnya. Berarti bikin. Bagian fill dulu. Terus Semuanya dong. T1, T2, T3-nya. Kan dia udah per objek sekarang. satu gitu. Mm-mm. Kedua, ketiga. Oh, oh. Anvil Loopingnya dulu. di Brian Range. Orion range. Berapa kali misal? Nah, bentar. Ada coba tampilin. Jadi ini dia polanya ya. Eh, enggak gitu dong. Yang bagian fillnya gini. Masih sama kayak yang sebelumnya. Tuh, kamu bikin T1 bagian fill. Kayak color aja. Jadi Gimana? nggak Oh, nggak kayak gitu. Salah ya. Hapus dulu. ya satu.
Itu kasih spasi ya, Rais. Hmm? Lihat, ada tabnya, titik duanya juga belum ada tuh. Oh iya. Mm-mm. Terus tinggal di Anvil. Oke. Anvilnya pakai T1, T2, T3 juga. Nggak bisa, Hmm. nggak bisa langsung gitu. Dah, coba di play. Hmm. Hmm, ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Mister. Boleh checklist ya. Kalau akan share screen lagi, bentar. Nah, iya yang ini juga deh. Kita coba bahas yang ini dulu ya. Coba gimana caranya. Nah, sekarang shape-nya macam-macam ya. Coba klik connect the turtle module. Di mana? Mm-mm. Nah, itu kan disuruh bikin 4 turtle ya. Hmm. Kita bikin dulu sekarang ada yang namanya shape ya. Jadi summarize bikin dulu kayak gini untuk yang shape-nya triangle. Nanti Oke. kalau sudah kita buat yang shape-nya circle ya. Kayak gini. Nih. T2-nya bikin dulu. T2 sama dengan turtle-nya belum. Itu T1 apa T2? S1. Ah, T1. Coba. Nah, terus nanti yang turtle 3-nya kayak gini ya. Ini udah berarti ya. Hmm. Nah, ini turtle 3-nya.
Hmm. Udah, Mister. Nah, itu yang T3-nya di atasnya ya. Itu T3-nya dibuat. Terus kita buat yang T4 ya. T3-nya, Rais. Hmm? Itu yang di baris 24 sampai 26 tuh. T3-nya belum ketulis. Coba. Oh iya. Udah, Mister. Udah? Nah, oke coba di play dulu, Rais. Oh, Oh, enter ya. Nah, lagi. hmm. Oh, lab ya. Left. Lagi. Sip. Oke, tinggal kita buat loopingnya ya. Nah, ini dia. Mau bikin loopingnya seperti ini ya, Rais. Bentar. Nah, di bawahnya.
Kalau sudah, exit on click-nya di bawah sejajar sama while-nya ya. Heeh. Sip, di situ betul-betul. Exit on click. Di sini. Hmm. Nah, oke, coba di play. Eh, T4-nya belum. Oh iya. Oh, itu karena dia nggak, ini jadi bentuknya aneh semua ya. Di baris 38, masukin ini ya, Rais nanti. Iya. Nah, Oh. coba T4 forward, 2 kali I, T4 left gitu. Nah, sip. Berhasil ya. Oke, sudah bisa di checklist ya, Rais. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Mister. Oke, submit task for review ya. Sip, Kadot akan coba share screen lagi. Nah, bagian berikutnya Rais akan coba belajar gimana cara buatnya yang si balap kura-kura ya. Jadi nanti Rais akan ngebikin dulu beberapa hal. Pertama tadi kita udah pakai shape ya. Kita udah praktekin yang shape dan juga ada yang namanya Xcore. Nah, Xcore ini akan mendeteksi koordinat X-nya ada di mana gitu. Menurut Rais, gimana caranya kura-kura itu bisa dianggap menang? Jika dia sampai ke titik finish. Titik finish ya, berarti dia yang paling kanan gitu ya. Hmm. Nah, itu cara kita mendeteksinya berarti pakai koordinat X. Nanti kita tinggal ambil nilai maksimumnya ya, paling jauh siapa gitu ya. Nah, nanti kecepatannya juga kita akan pakai randin ya, Rais. Jadi biar enggak eh, stagnan gitu. Kalau kita bikin T1 2 T3 T3 3. Nah, jadinya ya udah pasti T1 yang menang ya. Kita bikin randin biar dia bisa balik kecepatannya diacak gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah menang kita bikin yang menarinya gitu. Nanti loopingnya ada dua ya. Gitu. Oke. Itu aja Rais. Rais ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Mister. Oke, tolong share screen Rais. Coba kita praktekin ya. Nah, berarti pertama coba langsung klik nomor satunya. How to program Rais. Nah, connect all the modules. Nah, untuk modulesnya berarti ada from turtle, Hmm. random, sama time ya. Mm-mm. Nah, kemudian kita akan ngebikin si fungsi start race ya. Dia bakal jadi template untuk balapannya gitu. Nih, kayak gini ya.
Sudah, Mister? Udah. Nah, berikutnya berarti tinggal kita buat yang apa? Bagian bentar. Nah, si menarinya ya. Jadi kalau dia sudah menang, dia akan panggil fungsi dance-nya. Ini di bawahnya. Ya, Rais, coba. Udah, Mister? Udah ya. Nah, terus bagian berikutnya kita akan coba membuat si turtle-nya berarti ya. Nah, cara buat turtle-nya sama Rais tinggal Nah, gini ya, bikin objeknya dulu. T1, dihapus dulu di situ, betul. Ntar kalau sudah, tinggal kita bikin dia looping biar maju terus ya.
Udah, Mister. Udah. Nah, tinggal berikutnya bagian ini ya, Hmm. menganalisisnya siapa yang menang gitu ya. Hmm. Nah, pakai nilai maksimum. Oke, T1 clear dulu, T2-nya juga di clear, tinggal didapetin maksimumnya. Sip, dah, coba di play. Nah, jadi nanti dia akan saling balapan gitu ya. Hmm. Nah, baru dia akan membuat si dance-nya. Hmm. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Mister. Belum ada ya? Nah, ini kita bisa ngebikin yang draw line-nya dulu ya. eh di scroll ke atas, Rais. Kita bikin yang draw line-nya. Di Hmm. baris 12 ya. Nah, kayak gini. Kita bikin ini buat ngebikin garis balapannya. Udah, Mister. Ya, ya. Sip.
Itu lab 90-nya dihapus spasinya ya. Hmm? Oh iya. Heeh. Terus tinggal kita panggil draw lines-nya. Itu masih ada spasinya. Hmm? Dibuat sejajar sama core-nya ya. Ada itu ada satu spasi. Udah. Oh oh. Ah, Scroll ke bawah. Draw lines-nya ditaruh di baris itu tuh 46 ya. hmm. Draw lines T2. Nah, Oke, dah. coba play. T2 is not. Oh, sorry di baris 51 ya, 51 sorry sorry. 51. Masa tuh? 49. Hmm. Hmm. Oke. Tuh, Hmm, Scroll ke atas ya. Dia nggak ada go. Nih, go to ya. Typo. tunggu tuh. Play lagi. Hmm. Sip. Kok warnanya hitam pekat ya? Coba scroll ke atas. Light Baik. gray ya. Ini bukan light gray. Ini di stop dulu. Ada G-nya. Gray, gray. Light gray, gray. Oh. Nah, sip. Dah. Ya. Oke deh. Guys, ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Mister. Kalau nggak ada, udah bisa checklist ya buku tugasnya. Hmm. Dan submit as per review. Oke, Oke. sip. Itu aja Rais ya untuk hari ini. Jadi Rais sudah tahu yang namanya objek, terus kita pakai yang namanya template ya, OOP itu biar codingannya Rais nggak usah perlu kita coding perlahan-lahan gitu satu-satu ya. Oke. Eh, Sebelum ditutup kelas ya, Rais ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Mister. Belum ada. Kalau belum ada, so bye-bye Rais. Selamat pagi, Ya. happy weekend. Makasih, Mister. Bye.